Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya وقال الله تعالى في الآيات الأخرى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Shadaqallahul azim. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita hormati Badan Kemakmuran Masjid Al-Huda dan seluruh kepanitiaan pengajian kita Ba'da Isya di malam Isnin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami sekalian, para jamaah, sahabat-sahabat kita, kaum muslimin muslimat, sedulur-sedulur yang mulia sekalian yang berhadir di majelis yang penuh keberkahan ini. Marilah bersama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengaruniai nikmat, rahmat, hidayah serta inayah sehingga pada malam ini merupakan malam yang kesekian kalinya dalam perjalanan kehidupan kita di desa kita, di masjid kita, di majelis yang mulia ini dipertemukan dalam suasana yang indah berada di taman surga. Taman surga dunia ini adalah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Bila merindukan majelis surga, bila merindukan taman surga di alam kubur, maka datangi dulu majelis ataupun taman surga yang ada di dunia. Karena orang setelah meninggal dunia barulah mendoakan, mengharapkan dapat taman surga. Tetapi saat itu dia sudah berada di alam kubur. Seharusnya pintalah itu, hadirlah di situ dikala taman surga yang ada di dunia. Barulah orang mendoakan nanti kita dapatkan taman surga di alam kubur. Kan banyak orang berharap taman surga di kubur, tapi taman surga yang ada di dunia dia tidak pernah sekedar mampir. Mana taman surga di alam kubur? Itulah yang didoakan oleh Pak Imam, Pak Bilal kita, yang diaminkan oleh para pentakziah. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan
Ya Allah, jadikanlah kuburnya sebagaimana taman-taman surga. Jangan engkau jadikan kuburnya sebagaimana dinding-dinding atau lubang dari api neraka. Betapa kita harapkan taman surga di kubur, sementara taman surga yang ada di dunia tak pernah mampir, kadang-kadang sesekali pun susah. Maka berbahagialah Bapak Ibu dengan harapan dan doa istiqomah sampai akhir hayat, bahwa kita menuntut ilmu, kekurangan kita dalam beramal dapat kita cerna istimewakan dalam menuntut ilmu untuk diperbaiki. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, man kharaja talabal ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, dia itu sabilillah hatta yarji', sampailah dia pulang ke rumahnya. Begitulah keindahan pesan kepada para penuntut ilmu. Apalagi untuk ilmu itu memang sudah wajib, diwajibkan bila dibandingkan dengan amal-amal yang lain. Bukan berarti amal lain tak wajib, tapi salah satu kewajiban muslimin muslimat adalah menuntut ilmu. Mudah-mudahan harapan doa kita bersama, niat hati, langkah kaki bisa hadir di masjid ini tercatat sebagai salah satu di amal soleh dan amal jihad kita selama kita masih ada di alam dunia ini, dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat serta salam marilah bersama kita hadiahkan kepada Rasul junjungan alam, seorang Rasul yang sangat kita rindukan syafaatnya kelak di mahsyar nanti. Betapa kerinduan itu akan memuncak bila dihidupkan hati kita mahabbah, rasa cinta, kasih sayang, kerinduan kepada kekasih Allah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bila mana rasa kerinduan kita kepada Rasulullah SAW di dunia ini belum dapat kita tatap wajah, kita dengarkan suaranya, dalam mimpi pun kita berharap bertemu Rasulullah. Jika itu pun tak dapat, Bapak Ibu rahmatullah, bila diizinkan Allah, sebagian kita mungkin sudah sampai untuk dapat berziarah ke makam Rasulullah SAW. Bagi orang-orang yang membacakan selawat itu, suaranya mungkin dibacakan di masjid kita, tetapi yakinlah bahwa Rasulullah menjawab salam yang kita ucapkan itu. Apalagi di depan usarah beliau, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah. Kita sebutkan nama Muhammad SAW, kelak berharap syafaat jualah kita dapatkan berkumpul di bulan mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada malam ini kita mengaji kajian yang berkaitan dengan ilmu tauhid yang dikolaborasi dengan ilmu tasawuf, supaya kedua-duanya itu dapat kita amalkan dan kita pahami. Nah, di dalam kehidupan kita ada orang yang sudah berilmu tetapi masih juga terhijab untuk menuju Allah atau tidak bermakrifat, tak ada rasa iman. Orangnya berilmu, ada lagi dia berharta tetapi justru hartanya itu jadi hijab untuk sampai kepada Allah. Ada juga yang berpangkat, justru pangkatnya itu membuat dia sombong, tidak sampai kepada Allah.
Ada pula orang yang berharta, kaya raya, apalagi pula beramal, amal pun banyak dibandingkan orang lain, tapi justru yang terbaik itu tidak dapat menyampaikan dia kepada Allah. Padahal bila kita berilmu lalu kita amalkan, apalagi berharta, memiliki pangkat, bukankah itu satu jalan mudah untuk sampai menuju jalan yang diridhoi oleh Allah? Bila kita berilmu, apa yang mau kita amalkan bisa kita laksanakan. Tahu kita itu salah, maka kita tinggalkan. Itulah enaknya, Pak, indahnya bila kita berilmu. Bila kita berharta, bukan hanya amal-amal yang wajib, sunat seperti umrah pun sekeluarga bisa kita berangkat, bahkan mengumrohkan orang lain. Bagus bila kita berpangkat tinggi. Alangkah indahnya tanda tangan kita masih berlaku, tanda tangan sahkan ini, hal-hal yang membela agama Allah, maka pangkat itu pun akan membuat jalan menuju ridha Allah. Ada kalanya pula orang itu amalnya banyak, semakin banyak amal dilakukannya mengundang ridha Allah, tapi apa yang jadi jalan sehingga tipu daya seorang itu justru semakin terhijab kepada Allah. Mana contoh Fir'aun, tinggi pangkatnya, Pak, tapi sayangnya pangkatnya itu tak dapat dia untuk sampai kepada Allah, malahan berkata ana rabbakumul a'la, akulah Tuhan yang tinggi. Berarti Fir'aun terhijab tubuh, tertutup untuk dapat sampai kepada Allah. Ada kalanya berilmu, banyak orang-orang berilmu, tapi justru terhijab hati kepada Allah. Atau berpangkat selain pangkat harta, Fir'aun, selain Fir'aun, Qarun, Sa'labah punya harta, tapi dia tak sampai kepada Allah. Boleh na'udzubillah min zalik. Nah, sebab itulah, benarkah itu menjadi bisa baik, bisa jadi buruk? Iya, pertanyaannya, apakah mesti kita tak berilmu, tak beramal, tak punya harta, atau juga selain tak berpangkat? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya, kapan orang itu terhijab padahal dia berilmu? Nah, itu pertanyaannya. Apa masalahnya? Ternyata hati itu tersangkut dengan ilmu. Dari mana masalahnya kalau hati tersangkut dengan ilmu? Hati yang tersangkut dengan ilmu itu kalau diamalkan ilmunya bagus. Tapi ketika hati merasa diri lebih alim dan memandang orang itu bodoh, lemah, jahil, disitulah Bapak Ibu rusaknya dia. Jadi tak salah punya ilmu, Pak, tapi jangan merasa paling hebat, paling pandai. Nah, itu aja salahnya, meremehkan orang lain. Mbak, kata istilah orang, kau belajar apa ngaji sana? Kami ngaji yang rendah-rendahnya, Pak. Oh, berarti kalian masih ngaji kulit lagi. Seolah-olah dia ilmu gitu. Sekalipun dia orang yang pandai, ustazah ya. Sama-sama belajar, sama sebulan, paling-paling baca kitab-kitab nipis saja. Kami bertahun-tahun sudah ngaji bab apa, mau bilang ngaji. Nah, perasaan seperti ini justru terhijab untuk sampai kepada Allah. Tinggal itu pandangan keliru. Jemaahnya ramai itu tidak, kata dia. Kami belajar pas 10 orang, 11 orang, wah mana bisa. Macam kami nih ya, jemaah kami ratusan ribuan. Ilmu jangan tanya ilmu apa mau dipelajari. Perasaan seperti itu adalah perasaan meremehkan orang lain, merendah. Karena kita tak tahu. Makanya dikatakan ulama, jangan engkau bangga ramainya orang di majelis taklimmu. Kenapa? Karena orang hanya melihat zahirmu, tetapi Allah memperhatikan hatimu. Jadi kalau ramai orang, Pak, seorang mubalek, seorang dai, bangga kita orang ramai menonton kita sangka hebatnya kita, ilmu kita rasa pandang, tak ada orang mendengarkan kita, sikit orang ngaji, perasaan kita orang meremehkan kita, tidak. Kenapa? Karena manusia hanya melihat zahir kita, tapi Allah melirik hati kita.
Inilah makanya orang berilmu dia tidak akan sombong, justru semakin tawadhu. Bila sombong, itulah yang menutup dia itu sampai kepada Allah. Mana bukti semakin bertambah ilmunya, justru semakin tidak mau beramal. Bertambah ilmunya, tapi semakin gemar melakukan dosa. Di mana salahnya? Bukan ilmunya, tapi hatinya terhijab kepada Allah. Itu lebih takut. Harus semakin belajar Pak, makin pandai kita, semakin tawadhu, semakin rendah hati, seperti lagu nasib itu lah ya Bu. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah, gitu. Tirulah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Itu orang berilmu Pak. Makin banyak ilmu, makin belajar, dan makin tak pernah membanggakan diri. Biasa tak menunjukkan bahwa kita pandai. Ini mantap. Itu kalau mau dikenang. Kalau ingin terpandang, apa sambung itu Bu? Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu ribut sekampung. Ilmu baru sedikit kita kicaunya luar biasa, kotek-koteknya. Harusnya ilmu tak begitu Pak. Makin banyak ilmunya, makin rendah hati dia. Inilah kita inginkan, supaya tidak hati terhijab kepada Allah walaupun berilmu. Satu, apa dimaksudkan ini? Apa tujuannya? Bila kita berilmu, jangan meremehkan orang lain, memandang orang itu bodoh, awam, jahil, sekalipun kita guru besar. Karena kita tak tahu ilmu yang mana yang bermanfaat untuk kita. Boleh jadi tahu tapi tak berbuat. Ada orang walaupun tak tahu terus belajar. Disinilah perbedaan. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada hati tersangkut dengan ilmu yang membuat ilmu kita justru membuat kita merasa tinggi hati. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, hati yang tersangkut dengan amal. Kan bagus beramal, sholat yang bagus, surah ngaji yang bagus, baca Quran dia, sholat dikerjakannya. Tetapi ketika hati itu tersangkut dengan amal, bagaimana hati dengan amal? Jika ia merasa mulia dan menganggap amalan orang lain itu kurang dan tak ada apa-apanya dibanding dengan dia. Bukan beramalnya salah ya Pak, tapi ketika hati merasa lebih banyak amal dari orang lain. Mudah-mudahan kita dijawab seperti itu. Beramal soleh bagus, jadi orang soleh soleha mantap. Tapi ketika merasa soleh dari orang lain, itulah yang membuat perasaan lebih, itulah yang pernah dialami oleh iblis laknatullah. Aku kan lebih alim, aku kan lebih pandai, amalku lebih hebat. Itulah datang kesombongan yang pernah dimiliki oleh iblis, sehingga iblis pun diusir dari surga sampai sekarang berdendam dia. Nah ini tuh makanya kita bukan hanya pandai ilmu, mudah-mudahan kita menjadi rendah hati dan selamat Waalaikumsalam. Bapak Ibu rahimakumullah, yang ketiga, hati yang tersangkut dengan pangkat. Berpangkat itu bagus, ada pangkat pemerintah, kepala dusun, kepala desa, ya, camat, bisa bupati, gubernur, sampai anggota dewan, legislatif, mungkin presiden. Mantap, bagus. Kalau itu pangkat kita gunakan untuk membela agama Allah, kemaslahatan umat. Nah, kalau pangkat yang justru
membuat dia terhijab hati kepada Allah. Ia merasa pangkatnya sudah tinggi, berkuasa, hingga memandang orang itu rendah saja, lemah dalam pandangan dia. Satu pandangan yang keliru, karena pangkat itu hanya sekedar titipan. Gelar terakhir pun almarhum paling tinggi. Jadi orang baru pangkat sedikit aja kadang meremeh orang lain. Kamu siapa sih? Aku nih. Kalau dulu Pak, istilah orang-orang kampung-kampung gitu, ada yang dianggarkan. Itu anak siapa? Anak sepuran. Ada rupanya orang pangkat di daerah dia. Bapak siapa? Itu bapak laku polisi itu. Menganggarkan pangkat, belum hebat. Karena siapapun dan apapun pangkatnya, dia akan mati juga. Ini pangkat apa yang mau dibanggakan? Silakan memiliki pangkat, tetapi pangkat yang tidak membuat kita sombong dan merasa tinggi orang lain untuk orang lain, walaupun itu anak, cucu, menantu, orang-orang penting di keluarga kita. Tapi kita tak pernah merasa hebat dibanding orang lain, apalagi meremehkan orang. Itu hijab itu penutup, nggak sampai kepada Allah. Heran kita, kenapa aku udah beramal, berilmu, kenapa aku yang tak bisa sampai kepada Allah? Makin hari makin gelisah, makin amal tak dibuat-buat walaupun tahu. Hijab. Yang keempat adalah harta. Salahkah kita berharta? Tidak. Kalau hartanya itu seperti para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman yang membela agama Allah, habis-habis harta mereka, seperti istri Rasulullah Khadijatul Kubra, bagus. Tapi dunia itu menghijab hati dia, sehingga karena dia punya harta, dia merasa dirinya tinggi, dia memandang orang lain itu miskin, tak ada apa-apanya. Perasaan seperti berbahaya. Kalau bahasa kita apa? Mentang-mentang mentang-mentang berduit, mentang-mentang punya kuasa, menganggap orang itu sepele, remeh-temeh menganggap orang. Ini bukan bagus, justru tidak bagus. Dinilainya orang pada pakaian, penampilan, dinilainya orang pada harta. Kalau orang terhormat memulia seperti dia, ini kawan aku, ini kota aku. Kalaupun susah, kalau walaupun saudara sendiri pun tinggal, walau karena susah. Makanya ada istilahnya Pak, kata pepatah Belanda ya, orang sukses banyak bapaknya, kalau gagal yatim. Apa maksudnya itu Pak? Kalau sukses banyak bapaknya, maksudnya semua orang ngaku, saudaraku ini, kawanku ini, sahabat kawan sekampungku ini. Kalau gagal yatim, tak ada, dianggap kita tak ada. Disitulah tadi kalau jadi hartanya penghijab. Padahal harta kan bagus lah, tapi kalau jadi hijab tak tentu untuk beramal, harusnya bisa berzakat, tapi dia bakhil, ingkar zakat. Kan enak berata Pak. Kalau ke masjid apa susahnya? Mobil ada, kereta ada. Justru dia punya mobil pula ya, jarang parkir berjamaah di masjid. Ini pula masalahnya. Sewaktu dulu susah, rajin ke masjid. Tuh baru sukses sedikit, udah tak datang lagi. Sewaktu belum berpangkat, rajin, ya Allah, waktu belum dapat kursi. Udah dapat kursi, diamalkannya ayat kursi. Udah kursi dapat, ayatnya pun tinggal. Ini tak bagus, terhijab itu. Harusnya sepenuhnya dijadikan Allah Ta'ala. Kelebihan itu pandai dia bersyukur agar tetap terhubung hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, dalam bahasa ini kita bahas adalah yang menghijab makrifat, tiada rasa iman, membuat kita terhijab hati pada Allah, hilang rasa iman. Bukan tak beriman Pak. Kalau orang tak beriman, dia tahu kita kafir lah. Banyak orang-orang dituduh Pak tak beriman, mengamuk orang panjang. Tak beriman kau ni, enak aja kau kata dia. Apalagi kita bilang kau ni tak Islam, dari nenek kakek ke dulu Islam. Masa kau bilang aku tak Islam? Kau pikir aku kafir kan gitu ya? Tapi
terhijab hati, kita rasa iman itu, tahu dia itu salah tapi dilakukan juga, tahu dia benar tapi tidak dibuat. Macam mengaji dalam kan banyak orang tahu di baik, tapi ada berapa persen di desa kita orang mau datang untuk belajar? Kok dipandang kiri kanan, muka belakang tak ada ya Pak? Kan itu orang dari tahun ini. Tapi alhamdulillah yang ada bertahan daripada yang ada hilang, yang nanti tak datang, yang ada hilang. Nah itulah, bukan soal dapat atau tidaknya dulu, soal bahwa kita sedang berjihad. Karena menuntut ilmu wajib mendapat, harus mendapat dua, harus hukum, mau dapat mau tidak itu Allah yang mengizinkan. Tapi belajar itu wajib. Setidaknya kita punya hujah akhirat nanti, ya Allah sudah kupelajari, ya Allah ini yang mampu ku amalkan. Tapi kalau amal kita salah-salah, tak pernah belajar, mau jawab apa dengan Allah? Amal kau kok tak betul, hukum tak betul, juga tak betul. Ya Allah mana pahalaku? Pahalaku diminta. Sedangkan selama hidup dunia dia ngelakuin itu salah-salah, tidaklah belajar. Nah, tapi kalau dia belajar masih khilaf salah, dimaafkan. Proses kesehatan berlanjut sampai kapan? Sampai mati. Nah itulah Bapak Ibu rahimahullah, mari kita belajar yang menghijab makrifat dan rasa iman dikenalkan dulu supaya jangan sampai jalan yang mana nih Pak? Jalan yang kita kaji pada hari Isnin yang lewat itu, judulnya jalan ditempuh itu jalan syariat, masih ingat lagi? Jalan thariqah, jalan hakikat, jalan ma'rifat. Masih ada video itu, nanti bisa dikirim ke grup ulang balik itu. Itulah jalan yang sampai kepada Allah. Jalan syariat, jalan thariqah, jalan hakikat, jalan ma'rifat. Isi ilmunya tauhid, fikih, tasawuf. Kalau nggak sampai lah kita. Jalan syariat itu anggota tubuh yang beramal. Kan tubuh kan penting Pak, khususnya perlu tubuh. Jalan thariqah hati yang beramal. Jalan hakikat ruh yang beramal. Jalan ma'rifat sir rahasia yang mengenal Allah. Jadi empat jalan itu Pak, tak bisa kita elakkan itu. Takkan orang beramal jasad saja tanpa ruh. Ada orang beramal hati tanpa jasad, eling itu tak laku juga. Pada sisi kajian sholat, kalau kaji zikir ya bagus. La sautul lahar pun tak ada suara, tak ada huruf dalam macam ini, baguslah. Tapi sholat bisa nggak berrukuk bersujud Pak? Nabi Muhammad SAW sampai bengkak kaki sholat. Itu menunjukkan syariat itu perlu. Aku tak perlu ke haji, cukup tepat orang sampai gitu dia. Tak bisa begitu. Kecuali dia tidak mampu merajuki Pak. Aku mau berangkat cuma dananya tak ada, itu dapat maklum. Ada pendana aku tak mau berangkat, itu bermasalah. Nah, jadi itu paham yang baik Ibu, ada jalan syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat. Itu jalan Pak. Tetapi jalan itulah yang terhijab Pak. Jangankan level ma'rifat, isyarat saja dia tak jalan-jalan, tak sholat, tak puasa, tak zakat, tak mau dia Pak betul ilmu, kan gawat itu. Berbahaya tak sampai-sampai. Nah, ini setidaknya kita proses untuk berjalan. Apa jalan yang menghijab itu? Yang pertama, kebodohan tentang mengenal Allah. Karena tidak belajar ilmu ma'rifatullah. Misalnya ilmu tentang jalan ke Tuhan tak dituntut. Bagi sifat-sifat 20, ilmu ma'rifat atau ilmu usuluddin, ya Pak, ilmu sifat 20, ilmu sifat Allah itu dalam tauhid. Minimal dasarnya pernah kita kaji ya Bu, 20 wajib, 20 mustahil, 1 harus terkandung dalam kalimat la ilaha illallah.
kemudian sifat yang wajib bagi Rasul, 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus terkandung dalam kalimat Muhammad Rasulullah. Harusnya 9 maka jumlahnya 50 aqaidul iman. Jika lupa buka kembali kitab yang lama. Kalau tidak diulang-ulang sambil ngapal, mau proses belajarnya. Dan yakin saya bapak ibu masih ingat lagi itu. Jangan tak rapat lagi tempel di dinding kalau perlu. Wujud kidam maqam mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakalliman. 20 tambah lawan mustahil 20. Nah, itu ibu bapak ibu hafal, baca-baca, diulang-ulang, insya Allah dapat. Itulah makanya bila bodoh mengenal Allah, tak ada rasa iman, belum muhayya yang hidup seorang hamba Allah. Nah, contoh sederhana saja, baqah artinya kekal. Kenapa dipelajari kekal itu? Supaya kita sadar hanya Allah saja yang kekal. Sedangkan kita baharu alam pasti akan binasa. Allah itu wujud ada, mustahil dia tiada. Allah itu sedia, wal awalu wal akhir. Dia awal, dia akhir, tak ada kesudahan. Awalnya tidak berpermulaan, akhirnya tidak berkesudahan. Untuk apa dipelajari itu? Supaya kita sadar diri, ternyata hanya Allah sajalah yang tak ada awal, tak ada akhirnya. Dan dia baqa, kita tiga-tiga itu tak ada. Allah wujud, kita wujud. Sama adanya Ustaz, Allah wujud, dia ada, tidak diadakan. Kita ini ada, diadakan. Allah itu tidak sedia, kita sedia sekarang ini kata dia. Allah itu sedia, tak berawal, tak berakhir. Kita berawal dan kelahiran, akan berakhir kehidupan ini dengan kematian. Allah itu baqa, kita tak baqa. Tak baqa, tak kekal ini. Yang kecil ada harapan mungkin akan besar dewasa, yang hidup pasti akan mati, yang sakit dua kemungkinan. Kalau tak sehat sembuh seperti biasa, mati. Ya, berarti tak kekal, kita berubah-berubah. Untuk apakah dikaji sifat Allah seperti itu? Supaya menyadari bahwa Allah itu qadim, kita muhadas. Allah itu kuasa, kita lemah. Dengan mengaku kelemahan kita itu, nyatalah kita la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya, tiada upaya mengontrol Allah yang maha agung. Kalau begitu, tak akan ada sombong karena ilmu, tak akan sombong karena amal, tak sombong karena harta, tak sombong karena pangkat. Kenapa? Sadar diri ini hanya titipan. Jadi kalau ada orang sombong karena harta, karena ilmu, karena wajah tampan, karena keturunan yang mulia, berarti terhijab, tak kenal Allah. Seolah-olah kekalah hidup dalam dunia ini. Hidup ini